Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا الله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Untuk menguatkan semua penjelasan yang telah dibahas dari ayat 1 sampai ayat 24, maka Allah mengutus utusan-utusannya bil bayyinat, dengan mukjizatnya, baik yang nyata maupun tidak nyata. Ada wahyunya, ada mukjizatnya, ataupun nggak nyata. Ya. Kalau nggak nyata itu berarti cuma dia menyatakan saya nabi. Ya. Seperti yang dialami oleh Nabi Hud. Karena nggak ada yang nyatanya, maka diprotes. Qalu Yahudu majitana bibayyinah. Maka itu menjadi ujian bagi manusia. Ya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama para anbiya itu, para utusan itu, alkitab wal mizan. Ya. Liyaquman nasu bil qist. Ya. Ya, kalau di antara kita kemarin memahami apa istilahnya kemarin itu, mengekstrakkan ya al-mizan sebagai referensi, maka harus kembali kepada 3 makna. Ya, referensi yang betul-betul sesuai dengan al-fitrah wal aql. Karena itu salah satu makna mizan yang sesuai dengan versi atau syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan referensi yang betul-betul menegakkan, ya. Ini yang ketiga, ini menegakkan keadilan bagi manusia. Liyaquman nasu bil qist, ya. Mengambil tafsir Quran bil Quran yang ada di surat Ar-Rahman. Ya. Di ayat yang terakhir, ya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa la tukhsirul mizan, intinya adalah liyaquman nasu bil qist. Ya. Kemudian Allah memperkuat semuanya itu, wa anzalnal hadida, ya. Dan kami turunkan besi, ya. Kami turunkan besi, fihi ba'sun syadid, yang di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa, ya. Wa manafi'u linnas, dan adanya manfaat-manfaat buat manusia. Kata Al-Hadid dalam Al-Quran ada di surat Al-Hadid dan ada di surat Al-Isra. Ya. Di Al-Isra, tema Al-Hadid sebagai meyakinkan kepada kehidupan akhirat. Qul kunu hijaratan au hadida. Ya. Jadilah kalian
batu atau besi apapun, ya. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Apapun kondisi kalian setelah mati, Allah akan kuasa membangkitkan kembali. Yang kedua ada di surat Al-Hadid ini. Anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Ya. Maka para ulama menjelaskan ungkapan wa anzalna al-hadid dan kami turunkan al-hadid, ya. Maka yang dimaksud adalah, ya, cahaya matahari yang menyinari bumi, ya, di mana sebagian bumi punya potensi-potensi zat besinya, disitulah berproses menjadi bahan baku besi, yang kemudian diolah oleh manusia jadilah besi, ya, ya, yang memberi kekuatan yang luar biasa, ya. Itulah yang maksud diturunkan, ya. Tentu bukan diturunkan dalam sebuah lempengan. Tapi bagaimana, ya, matahari itu mengolah besi, kemudian jadilah biji-biji besi. Ya, kata ahli kimia, besi itu istilahnya Fe, ya. Ya. Ada air istilahnya H2O. Ya. Fe itu sendiri nomor apa istilahnya lah, nomor istilah kimianya adalah 57. Ya. Ibu paling, ibu insya Allah lebih pintar dari saya, ya, ilmu kimianya, ya. Dan surat Al-Hadid surat 57. Ya. Maka bagi para ahli ini tidak mungkin Quran ini ucapan Muhammad. Kok tahu-taunya dia istilah ilmiahnya, ya, diturunkan, ya, kimianya 57, ya. Kalau bukan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ini. Sehingga ketika menjelas apapun nggak bisa dikritisi. Ya. Apapun yang dijelaskan selalu memiliki uh, makna al-haq. Ya. Pasti sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Sehingga Allah katakan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ya. Dengan al-haq kami turunkan dan isinya juga al-haq. Ya. Ya. Ya, tentu semua yang ada, ya, wabil khusus masalah bagaimana proses adanya besi ini, ya, tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga seakan-akan yang mengandung makna mukjizat hal-hal yang seperti ini, yang ilmiah, yang pengetahuan-pengetahuan seperti ini, padahal semuanya juga mengandung mukjizat, ya. Ya. Penting kita jangan sampai terbawa. Di satu sisi memang ini ternyata tersesuaikan secara ilmiahnya. Ya. Seharusnya manusia kagum kepada Allah sebelum manusia itu tahu besi itu begini, begini, begini. Al-Quran sudah lebih lama menjelaskan. Ya. Termasuk masalah gelombang laut.
bahwa gelombang laut itu tidak hanya ada di permukaan, juga ada di bawah. Di dasar laut itu juga ada gelombang. Ya. Bagaimana yang dijelaskan di surat ya An-Nur. Ya. Itu juga tidak sedikit membuat orang ya, merasakan ijazul Quran ya, yang sebenarnya ya semuanya nggak hanya masalah hal-hal yang pengetahuan teknologi ya. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى. Ya, para ulama kemudian mengambil fikrah dari anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas ya, bahwa Al-Quran ataupun Al-Islam itu harus memiliki fikrah yang disebut dengan jihadun wa dakwah ya. Karena nggak mungkin jihad tanpa al-hadid ya. Apakah al-hadidnya kalau dulu pedang ya. Al-hadidnya kalau dulu dalam bentuk baju besi ya. Sekarang dalam bentuk persenjataan ya. Istilahnya apa fikrahnya dari ayat ini jihadun wa dakwah ya. Jadi jihad yang memiliki makna dakwah, bukan jihad yang memiliki makna yang penting bunuh orang, habisi orang. Ya. Karena jihad harus menyatu dengan makna dakwah, maka Rasulullah biasanya ya, sebelum ada peperangan ya minta baik-baik ya. Kamu harus tunduk kepada kami ya, sehingga kamu harus bayar jizyah ya, bayar pajak, kami akan melindungi kalian ya. Kalau enggak kita perang. Pajak masuk Islam atau bayar jizyah. Nah, hakikat dakwah adalah manafi'ul linnas, memberi manfaat kepada manusia. Ya. Itulah yang harus dipahami oleh umat, perbedaan penjajahan dengan jihad. Ya. Ya. Belanda datang ke Indonesia, Inggris datang ke Malaysia, ya. Perancis datang ke negara-negara Afrika, menjajah. Tapi lihatlah umat Islam datang ke Spanyol. Maka dibuatlah Spanyol itu masyarakatnya menjadi ulama. Ya. Jadi ulama menjadi ahlul ibadah, menjadi ahlul Quran. Ya. Tidaklah kita baca tafsir Al-Quran, kecuali kita butuh kitab yang namanya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Harusnya Al-Imam Muhammad Al-Qurtubi. Qurtubi adanya di Spanyol. Ya. Jadi kalau penjajahan datang untuk ya, apa yang disebut dalam surat An-Naml, afsaduha. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Untuk merusak. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan menghinakan tokoh-tokoh yang ada. Di Ponorogo, di Pangeran Diponegoro dihinakan. Semua tokoh-tokoh orang beriman pasti dihinakan.
Waja'alu a'izzat ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Begitulah SOP penjajahan. Ya. Tapi jihad karena memikirkan dakwah, ya, kalawan katanya, ya, afsaduha berubah menjadi aslahuha. Ya. Negerinya diperbaiki, masyarakatnya diperbaiki. Ya. Ja'alu a'izzata ahliha adillah, maka ya, tokoh-tokohnya semakin dimuliakan. Ya. Sehingga ada istilah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Ya. Orang yang sebelum Islam tokoh, setelah Islam, ya, harus dijaga ketokohannya. Ya. Umar bin Al-Khattab tokoh, ya udah dijaga ketokohannya. Abu Bakar sebelum Islam tokoh, ya diteruskan ketokohannya. Itulah istilah jihadun wa dakwah, ya, ataupun au jaisyun wa fikrah. Ya. Karena terinspirasi oleh ayat wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, maka umat Islam harus memiliki jaisyun, ya, pasukan. Ya. Kalau di negeri ini namanya TNI, jaisyun. Ya. Semua juga di dalam memberi kebaikan buat umat manusia. Ya. Jaisyun wa fikrah, menanamkan satu pola pikir pada manusia, fikrah Islamiyah. Jadi jelas ayat ini inspirasinya adalah pentingnya fikratul jihad yang disebut dengan al-jihadu sabiluna. Ya. Dan ini tidak boleh hilang dari umat Islam. Ya. Dan selama umat Islam terus mengkaji, mentadaburi, membaca Al-Quran, insya Allah fikrah jihadnya tidak akan ada, tidak akan pernah lenyap. Ya. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, sudah pasti ada ayat-ayatul jihad. Ya. Maka jangan sampai ayatul jihad itu di dimandulkan, ya, ya, dihilangkan dari pikiran, kemudian jihadnya hanya menjadi, ya, jihad-jihad yang sifatnya amali, ya. Pendidikan jihad, ya betul, ya. Dakwah jihad, ya betul. Tapi Al-Baqarah dan seterusnya, salah satu jihad juga harus qitali, ya, angkat senjata, ya. Karena Allah katakan wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, senjata maksud. Jadi senjata yang kuat, wa manafi'u linnas, dan fungsi-fungsi lain buat manusia. Ya. Sekarang bikin gedung, ya, sangat membutuhkan besi, ya. Bikin rumah butuh besi, apa aja butuh besi. Ya. Maka jika umat Islam tidak memahami ini sebagai sebuah fikratul jihad, ya, fikratul jaish, maka sungguhnya orang kafir sangat memahami, ya, bahwa kehidupan ini harus, ya, harus siap dengan persenjataan, siap dengan pasukan. Ya. Sehingga sering dikatakan, ya, seluruh umat manusia di dunia ini semua fokus kepada berapa banyak senjata yang dimiliki, berapa pasukan yang dimiliki. Kecuali umat Islam. Ya. Belum sepenuhnya memikirkan bab ini. Ya. Senjata kadang tergantung kepada orang lain. Kalau orang lainnya mau jual, ya punya. Kalau orang lain nggak mau jual, ya nggak punya. Ya.
Tapi ketika fikratul jihad itu ada, maka Allah pun akan memberi, ya, beri inspirasi gimana menghasilkan senjata. Ya. Itulah yang dialami oleh kaum muslimin di Afgan ataupun dialami kaum muslimin di Filistin. Ya. Sudah bisa produksi senjata sendiri. Ya. Ya, Alhamdulillah di negeri ini juga ada pindadnya. Ya. Walaupun ya belum ada apa-apanya dibanding dengan orang kafir. Karena orang kafir udah berpikir jauh lebih lama. Pentingnya ya, istilahnya mempersiapkan kekuatan perang, kekuatan senjata. Ya. Maka besi sebagai baksun syadid, ya, tujuannya ya, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, agar Allah tahu siapa manusia yang ingin membela Allah dan membela utusan-utusannya bil ghaib. Walaupun ya, permasalahan ini bermasalah ghaib, ya. Apakah ghaib pahalanya, ya. Balasan-balasannya kan ghaib. Kamu akan mati syahid, ya. Orang mati syahid itu, ya, di alam kuburnya pengen banget hidup lagi, ya, supaya bisa syahid lagi, ya. Istilahnya wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bil ghaib, tentang janji-janjinya, ya, bahwa kalau kamu terus menghidupkan jihad, ya, misalnya di Al-Fatah ayat 21 itu, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Kamu bisa meraih kemenangan-kemenangan yang hari ini mustahil kamu dapatkan, satu saat Allah akan merealisasikan semua dengan fikratul jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wali ya'lam Allah ini menjadi, ya, apa, salah satu bukti Allah akan menolong ketika, ya, diketahui oleh manusia, diketahui oleh Allah dalam diri manusia itu ada tujuan, ya, yansurullah wa rusulahu. Apakah fikrohnya, apakah niatnya, apakah proses-prosesnya, semua menunjukkan, ya, niat-niat, cita-cita yansurullaha wa rusulahu. Ya. Seperti juga di Al-Fatah ayat 18, ya. Allah katakan fa'alima ma fi qulubihim. Ya. Ketika Allah tahu di hati manusia itu isinya baik semua, ya. Ingin semua orang soleh, ingin negerinya soleh, ya. Ingin Quran menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam seluruh sektor yang ada, ya. Maka Allah katakan fa'anzalallahu sakinah fa'anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah turunkan as-sakinah dan Allah berikan kemenangan yang tidak terlalu lama. Fathan qariba. Ya. Innallaha qawiyyun aziz. Dan sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Ya. Kata kuat memberi motivasi, ya, bahwa siapa yang bersama Allah pasti kuat. Ya. Bahkan andai kata dengan senjata, dengan perlengkapan yang sangat minim, ketika
jihadnya bersama Allah yang qawi, maka dia akan kuat. Ya. Laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Adapun kondisi umat Islam saat itu adillah, ya, ya, tidak memiliki banyak kekuatan, tapi karena betul-betul menghidupkan nilai-nilai keimanan yang tinggi, Allah berikan kemenangan. Aziz yang selalu memberi kemuliaan. Siapa yang berjuang di jalan Allah berarti mulia. Ataupun Al-Aziz dalam arti ya, Allah bisa memenangkan agamanya ini tanpa perbuatan manusia. Sehingga yang butuh menjadi tentara Allah adalah manusia sendiri. Ya. Karena Allah Aziz. Maka ketika manusia punya niat memperjuangkan agama Allah, maka Allah berikan izzahnya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah ya. Izzah dan rasulnya dan orang-orang beriman. Ya. Baik, kemudian di antara rusulun laqad arsalna rusulana bil bayyinat, ya, sungguh kami utus utusan-utusan kami dengan bukti-bukti, dengan mukjizat-mukjizat, ya. Salah satu di antara utusan itu bernama Nuh wa Ibrahim. Ya, begini nyambungnya ayat 26 ini dengan ayat 25. Ya. Karena Nuh dan Ibrahim ini merupakan Abul Anbiya. Ya. Nabi yang paling senior. Ya. Sehingga ada pertanyaan, kenapa bukan Adam? Ya. Kenapa bukan Adam? Kenapa bukan Idris? Ya. Sehingga karena ketika menyebut Abul Anbiya itu selalu Nuh dan Ibrahim, sehingga ada pendapat, oh kalau begitu Adam itu ya nggak bisa disebut nabi, ya, karena tidak termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Nah, itu pendapat ada seperti itu ya. Walaupun jumhurul ulama tetap mengatakan, kata tsumma jtabahu rabbuhu, kemudian Allah memilihnya, nah itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak sering disebut untuk para nabi atau para utusan yang senior karena saat itu umatnya, wallahu alam, umatnya belum sebanyak di zaman Nabi Nuh. Ya. Pertarungan antara manusia dengan wahyu kan baru terlihat di zaman Nabi Nuh. Ya. Di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, ya tidak terlalu ramai pertarungannya. Ya. Sehingga ketika membahas Nabi yang paling senior selalu Nuh dan Ibrahim. Di As-Saffat juga begitu. Ya. Walaqad nadana Nuhum falani'mal mujibun. Ya. Bicara Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh bicara Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Entah berapa ribu abad yang lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu hidup. Tapi kita sebagai umat Muhammad dan semoga sebagai ahlul Quran, ya, maka siapapun yang membaca Al-Quran pasti akan ketemu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ya. Dan membaca Al-Quran yang produktif sehingga menjadikan Nabi Nuh itu seakan-akan masih ada
dan ada kecintaan diri kita kepada para anbiya yang ada, khususnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ya, seperti orang yang ngefan kepada artis misalnya, ya, tapi pembaca Al-Quran ngefannya kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, ya, fannya kepada Nabi Isa dan seterusnya sebagai utusan-utusan Allah yang telah direkomendasikan oleh Allah. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Ya. Jadi Nuh dan Ibrahim, ya, kisah hidupnya sudah menunjukkan pertarungan dengan manusia. Ya. Itu memang belum ada di zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. Bagaimana Nabi Nuh harus 950 tahun, Nabi Ibrahim harus ditangkap, dibakar. Ya. Semua demi waliya'lamallahu man yansuruhu. Ya. Contoh manusia yang diketahui oleh Allah hidupnya untuk membela agama Allah. Ya. Jadi membela agama Allah kalau melihat kehidupan Nuh Nabi Ibrahim adalah bagaimana menjadikan umat manusia ini, ya, beriman kepada Allah. Waja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan keturunan-keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu, ya, berada dalam kenabian dan wahyu Allah. Faminhum muhtad, ya. Sebagian mereka, ya, keturunan-keturunannya itu ada yang mendapat hidayah, wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Dari keturunan Nuh dan Ibrahim itu, ya. Ya. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang yang soleh, muhtad, ada yang jadi orang fasik. Ya. Dan ini juga diungkapkan di surat As-Saffat. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, ya, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya, agar, ya, keturunannya dijadikan pemimpin, ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, gimana dengan keturunanku ya Allah? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Keturunanmu ya ada yang jadi nabi juga, ada yang orang soleh, ada yang jadi zalimin, gak akan dapat apa-apa. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Nah, inilah pentingnya dipahami oleh orang-orang beriman di dalam memahami hakikat keturunan manusia. Ya. Jadi orang tua itu pada hakikatnya ibu bapak itu sama sekali ya nggak punya kemampuan apapun terhadap, ya, keturunan yang dilahirkan. Ya.
tidak punya kemampuan apakah bisa menghasilkan keturunan atau tidak. Kalau menghasilkan keturunan, apakah keturunannya laki semua, perempuan semua, laki dan perempuan juga nggak punya, ya, nggak punya kekuasaan manusia dari di dalam bab keturunan itu. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard yahabu liman yasha yahabu liman yasha'u lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada yang perempuan semua, ada laki semua. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha. Ada yang dikasih laki, dikasih perempuan. Sepasang punya anak. Itu di luar kemampuan manusia. Ada yang nggak dikasih, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya. Setelah punya, manusia juga nggak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana ini mengantarkan manusia ini. Ya. Di ayat lain dikatakan, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Ya. Keturunan itu ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya, ada yang mirip pamannya, ada yang mirip kakeknya. Itu khalqan akhar. Ya. Ada yang cuma mirip di sifat ininya, ada yang cuma mirip ya, di karakternya, ya, kebiasaannya. Itu di luar kemampuan manusia. Sesungguhnya seorang manusia nggak bisa digugat karena kondisi keturunannya, istilahnya nggak bisa dikritisi. Gimana sih anakmu kok begitu? Gimana sih kok begitu? Nggak bisa. Itu sudah hak prerogatif Allah. Nah, jadi apa gunanya itu suruh tarbiyatul aulad, ya. Ja'alna lil muttaqina imama. Itu usaha, ya. Dan Allah memberi pahala kepada orang tua itu dari usahanya, ya. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terhadap hasil pendidikan anak-anak, maka orang tua seharusnya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak bisa, ya Allah saya ini kurang apa ya Allah, udah saya sekolahin, udah saya begini, tapi anak saya kok begini. Ya. Gak ada begitu. Udahlah, serahin semua kepada Allah. Ya. Optimislah, mungkin anakmu sekarang belum sesuai dengan kamu inginkan. Siapa tahu setahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan siapa tahu setelah sepeninggalmu. Ya. Atau mungkin sampai sepeninggalmu nggak bisa, ternyata cucumu. Ya. Sehingga kadang, ini kenapa anak ini bagus? Padahal orang tuanya biasa-biasa. Oh, dulu kakeknya. Ya. Atau sebaliknya, padahal dulu kakeknya begini. Ya kurang apa hebatnya, jahatnya orang Yahudi. Semuanya adalah keturunan Nabi Yakub, sehingga Allah sebut dengan ya Bani Israel. Ya, intinya dalam bab keturunan, manusia itu nggak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika sesuai dengan keinginan, bersyukurlah. Jika tidak sesuai, bersabarlah. Ya. Yang terkadang orang-orang yang tidak, istilahnya ya sabuhumul jahil. Wah, jangan-jangan dia itu kurang bisa mendidik tuh. Jangan-jangan dia kurang ini, kurang enggak. Kurang hebatnya apa Nabi Nuh, ya. Tapi Allah uji dengan anak seperti itu, istri seperti itu. Ya. Kurang apa minimnya Nabi Yakub berinteraksi dengan Nabi Yusuf. Itu kapan itu Nabi Yakub itu mendidik Nabi Yusuf jadi saat jadi pemuda yang soleh, setelah dewasa jadi nabi yang begitu banyak
keunggulan-keunggulan akhlaknya. Disebut minal muhsinin 5 kali, disebut mukhlasin, disebut mutasaddiqin. Ya. Dari pemuda yang soleh jadi pemuda da'i, jadi pemuda da'i jadi menteri yang soleh, jadi menteri yang soleh jadi raja yang soleh. Itu sekolah di mana itu Nabi Yusuf? Ya. Kapan Nabi Yakub ngajarinnya? Yang ada di rumah Nabi Yakub nangis terus. Ya. Wabiyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Ya. Tapi begitulah kemahakuasaan Allah. Ya. Jadi kembali kepada ayat sebelumnya. Ya. Dalam mendidik anak, ya, jika belum sesuai dengan harapan, likaila ta'saw ala ma fatakum. Ya. Kamu sudah mulia Bapak Ibu, ya. Sekolah di sekolahin. Kurang apa? Ayah itu mencari harta untuk pendidikan anak. Doa nggak berhenti berhenti. Rabbana hablana min azwajin. Amal soleh nggak berhenti berhenti. Ya anaknya ternyata ya nggak sesuai dengan harapan. Ya udah, likailah taksaw. Di situ pendidikan iman. Ya, ya. Nggak usah nelangsa karena belum mendapatkan kondisi anak ya tidak sesuai harapan. Ya. Hebat. Wala tafrahu bima atakum. Ya. Ya. Bolehlah kita berghibtah ya. Ada tulisan ya, keluarga menghasilkan 10 bintang. Ya, semua orang kepengen begitu. Ya. Tapi kalau belum ditakdirkan minimal ghibtah aja. Ya. Ya saya sebetulnya kepingin tapi belum diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi nggak usah kemudian menyalah-nyalahkan diri. Oh mungkin eh, sayanya kali ya kurang ini kurang itu mencurigai kurang ini kurang itu. Ya. Sudah ada usaha ya. Ya. Ya, lagian nggak semua orang atau ibarat hidup itu nggak terlepas dari al-faqdu wal-ata. Ya. Ya, di suatu keluarga diberikan kemudahan. 10 orang anaknya hafal Quran semua. Ya. Tapi jangan dikira di sisi lain nggak ada kekurangan. Pasti di sisi lain ada kekurangan-kekurangan yang ada. Ya. Sebagaimana keluarga yang lain yang tidak mendapat eh, keuntungan seperti itu. Ya. Jadi yang penting bagaimana fikrahnya walaupun ya tidak tidak persis ya, keluarga dengan 10 bintang istilahnya. Enggak persis seperti itu, ya minimal fikrahnya sama, niat-niatnya sama ya. Betul tidak hafid semua, tapi insya Allah semua pembaca Al-Quran semua. Insya Allah semua uh, hidup dengan Al-Quran dengan baik, akhlaknya akhlak Al-Quran. Ya. Kalaupun enggak, ya udah enggak usah sampai taksau ala ma fatakum. Ya. Sengsara amat ya hidup saya ini ya. Padahal kadang-kadang orang tuanya, padahal saya ya lumayan lah, saya juga hafidhoh ya. Tapi kok anak saya begini semua. Kailah taksau ala. Ya, kondisi-kondisi keluarga yang seperti itu ya, bahkan sudah terjadi kepada Abul Anbiya. Ya, kalau istilah ada artis papan atas, Nuh wa Ibrahim, Nabi papan atas. Tapi keturunannya ya, ya 3 macam ini. Yang jadi Nabi ada, yang cukup jadi orang soleh ada, yang jelek juga ada. Katsirun minhum fasiqun. Ya. Fikrah ini juga dulu pernah kita bahas di surat Maryam 58. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau di situ dibahas dari Nabi Adam. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil Nabi Yakub. Ya. Wa mimman hadaina wajtabaina. Ada yang soleh saja, ada yang jadi nabi. Sama seperti surat Al-Hadid tadi. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Wah, dong hebat banget itu ya.
Ya, kalau sudah bertemu dengan wahyu Allah, kharru sujadan, ya, menjadi orang yang tunduk kepada Allah, terutama dalam ibadah-ibadah sholatnya. Wabukiya, berderai air mata. Ya. Tapi setelah itu yang terjadi apa? Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Ya. Keturunan mereka juga, para nabi itu juga, ya. Boro-boro kharru sujadan wa bukiya. Yang ada justru sholatnya aja nggak dikerjain. Adha'us sholat. Ya. Wattaba'us syahawat. Menjadi generasi yang hidup dalam syahwatnya. Ya. Memenuhi syahwat. Berarti maksiat melulu. Fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Mereka hanya akan mendapatkan kehidupan yang sesat. Itu pun masih diberi peluang. Ya, tapi kalau bertobat insya Allah baik lagi. Illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamun. Nah, manusia itu sudah mulia, sering-sering didengar oleh Allah. Walladzina yaqulun. Yaqulu itu maksudnya apa? Yang selalu ngelaporin anaknya kepada Allah. Rabbana hablana. Ngelaporin pasangannya dulu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Apalagi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Apalagi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Al-Ahqaf 15, wa aslih li fi dzurriyyati. Allah sendiri udah yang ngasih cara berdoa, ya. Ya, konten doanya apa? Ya Allah, ya, panjangkan umurku dalam keadaan aku mendapatkan cucuku soleh-soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Bahkan bila perlu apa istilahnya buyutku, anaknya cucu dapetin soleh. Doanya begitu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Hasilnya bagaimana? Wallahu a'lam. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Manusia di bab ini ya, nggak punya kekuasaan apa-apa. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yang punya cuma usaha, doa, ya. Segala dilakukan demi anaknya jadi soleh, cucunya jadi soleh, ya. Buyutnya jadi soleh, ya. Ya, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Ini tuh betul ilaik. Ya. Aku kembali kepadamu ya Allah wa ini minal muslimin. Ya. Hari ini dalam keturunan pertama, kedua kurang bagus, tidak mustahil nanti keturunan entah kelima, entah ketujuh nanti baik lagi. Ya, begitu ya. Sehingga para nabi itu tetap mulia, mau punya keturunan nabi, punya keturunan muhtad, punya keturunan fasikun, nabi-nabinya tetap mulia. Ya. Nggak bisa digugat. Gimana sih keturunan Nabi Ibrahim kok begitu, keturunan Nabi ya, Nuh kok begitu, ya. Maka di ayat berikutnya, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina." Ya. Kemudian kami ikutkan ya dari jejak-jejak keturunan Nuh dan Ibrahim itu utusan-utusan yang lain. Apa Nabi Musa, ya, bil khusus datangnya Nabi Isa. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Ya, kami lanjutkan, ya, kami estafetkan dengan hadirnya Isa bin Maryam. Ya. Ya, di satu sisi memang Nabi, di sisi lain menjadi bencana bagi orang-orang yang nggak siap. Ya. Kok bisa manusia lahir dari seorang ibu tanpa ayah? Heboh. Dan hebohnya sampai di akhirat nanti itu. Ya. Sebagaimana dijelaskan di akhir surat Al-Ma'idah. Ya. Dan begitulah seterusnya. Insya Allah kita lebih berdalam ayat 27. Dan semoga insya Allah sampai akhir 29.
ya, tentang al-hadits ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil